Guys, gue bener-bener sudah muak banget nih dengan kelakuan para koruptor-koruptor di negara ini. Dari akhir 2024 lalu sampai awal 2025 ini, sudah banyak banget kasus korupsi yang sudah terungkap sampai-sampai dibikin meme tuh sama netizen dengan tulisan Liga Korupsi dan poin tertinggi diisi oleh Pertamina. Di satu sisi gue apresiasi dan respect sama ketegasan pemerintah karena sebelumnya belum ada penangkapan kasus korupsi sebesar ini. Dan yang bikin gue heran nih, kok bisa ada koruptor yang mengoplos Pertamax dengan Pertalite? Lah, ini para koruptor ini punya otak nggak sih? Apa jangan-jangan besok gas LPG dioplos juga sama kentut gitu? Pantesan aja nih negara kita sulit untuk jadi negara maju. Nah, gue bakal bahas tuntas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut nih, buat kalian yang baru masuk silahkan klik like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info dan konten-konten menarik lainnya. Let's go! Oke, pertama-tama kita bahas dulu tentang sejarah korupsi yang terjadi dari dulu sampai sekarang di negara Indonesia ini. Sejarah korupsi di Indonesia dapat ditelusuri hingga masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, praktik korupsi sudah menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Pegawai pemerintah Belanda dan penguasa lokal sering melakukan pemungutan liar dan aksi suap-suap itu sendiri. Sistem birokrasi yang dibangun oleh Belanda juga memberikan banyak kesempatan untuk praktik nepotisme dan korupsi. Kita awali dulu dari era Orde Lama. Setelah Indonesia merdeka, korupsi tetap berlangsung. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, beberapa langkah sudah diambil untuk menangani masalah-masalah ini, termasuk juga pembentukan Panitia Retooling Aparatur Negara atau PARAN. Namun, upaya tersebut tidak cukup efektif dan korupsi tetap merajalela. Lalu di era Orde Baru, di era kepemimpinan Presiden Soeharto, korupsi semakin sistematis. Pada tahun 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan pidato yang menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK. Meskipun ada beberapa operasi penangkapan terhadap pelaku korupsi, banyak juga kasus-kasus besar yang belum bisa terungkap. Korupsi menjadi budaya yang mengakar kuat dalam pemerintahan dan masyarakat. Kemudian di era reformasi, setelah lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, berbagai upaya dilakukan untuk memberantas kasus korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2002 merupakan salah satu langkah signifikan dalam memerangi praktik korupsi-korupsi ini. Karena hal itu, masyarakat menjadi semakin aktif dalam melaporkan kasus-kasus korupsi pada waktu itu. Meskipun tantangan masih banyak dan masih tetap ada. Ada beberapa alasan nih, kenapa mental korupsi itu dijadikan budaya sampai saat ini. Nah, yang pertama, karena sistem di Indonesia masih banyak celah untuk berbuat korupsi. Bayangin aja, dari dulu sampai sekarang, hukum di negara kita ini kadang tumpul ke atas, tapi sangat tajam kalau ke bawah. Dan faktanya dari dulu memang seperti itu. Kemudian yang kedua, menerapkan mental korupsi sejak dini. Misalnya nih, pada saat kalian minta bayar uang sekolah ke orang tua kalian, pasti banyak dari kalian yang meningkatkan jumlah yang harus dibayar sampai kalian lebih-lebihkan. Dan itu sudah termasuk dalam korupsi kecil-kecilan. Nah, mengenai soal kasus-kasus korupsi nih, saat ini negara kita lagi dihebohkan dengan kasus-kasus korupsi yang sudah terungkap dari akhir 2024 lalu sampai awal 2025 ini. Dan sudah banyak bermunculan meme yang dibuat oleh netizen Indonesia dengan tulisan Klasmen Liga Korupsi Indonesia. Istilah ini muncul setelah terkuaknya kasus korupsi yang melibatkan beberapa pejabat PT Pertamina Patraniaga. Menurut beberapa sumber, ada 12 kasus mega korupsi di Indonesia yang berpotensi masuk dalam Liga Korupsi Indonesia pada saat ini. Nah, dari semua kasus-kasus korupsi yang gue tampilin tadi, ada satu kasus korupsi yang paling pengen gue bahas di video ini, yaitu kasus korupsi Pertamina. PT Pertamina Patraniaga merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina Persero, yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Perusahaan ini bergerak di bidang perminyakan bisnis, yaitu pengolahan minyak yang dimulai dari hulu hingga hilir dan pemasaran. PT Pertamina merupakan salah satu perusahaan yang paling berpengaruh terhadap laju perekonomian negara Indonesia. Pertamina sendiri berperan besar dalam memberikan dukungan pada event tahunan MotoGP di sirkuit Mandalika dari awal sampai sekarang. Selain dari itu nih, kita sebagai pengguna kendaraan roda 2 atau roda 4 sangat mempercayakan Pertamina sebagai tempat untuk mengisi bahan bakar terbaik di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Namun sayangnya nih, semenjak adanya berita kasus korupsi di Pertamina dan isu pengoplosan Pertamax dengan Pertalite, pasti banyak dari kalian yang pada kaget dan pasti merasa kecewa dengan perusahaan ini. Ya, gimana nggak
kecewa. Perusahaan yang paling kita percaya dari dulu sampai sekarang ternyata melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan juga merugikan negara kita sendiri. Menurut info yang beredar, Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi besar-besaran ini terjadi antara tahun 2018 hingga tahun 2023 lalu. Pada awalnya, Kejaksaan Agung menyebut kasus korupsi di PT Pertamina ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun rupiah pada tahun 2023. Namun, karena kasus ini berlangsung sejak 2018 hingga 2023, jumlah kerugian bisa berpotensi meningkat, bahkan sampai-sampai bisa mendekati 1 kuadriliun rupiah. Meskipun perhitungannya masih butuh analis lebih lanjut, tetapi angka ini sudah menjadi yang terbesar pada klasemen sementara di Liga Korupsi Indonesia. Sebenarnya nih, ini bukan pertama kalinya Pertamina terlibat dalam skandal kasus korupsi. Pada tahun 1970-an, Pertamina hampir bangkrut akibat utang sebesar 10 miliar dolar yang disebabkan oleh mismanajemen dan korupsi. Karena tersebar luasnya kasus korupsi di Pertamina ini, pasti banyak dari kalian yang merasa kesel dan mungkin sangat tidak terima atas kelakuan para koruptor-koruptor ini. Lo bayangin aja, Pertamina yang dari dulu kita percayakan sebagai tempat untuk isi bahan bakar, malah nipu kita dengan cara-cara yang rendah kayak gini. Mengoplos Pertamax dengan Pertalite, merugikan negara dan masyarakat. Ini isi otak para tikus negara ini terbuat dari apa sih? Apa mungkin gas LPG dioplos juga tuh sama kentut mereka? Ini sih kalau tetap kayak gini terus, lama-lama negara kita bakal cepat jadi negara maju nih. Maju buat ngabisin uang negara. Akibat dari itu, banyak SPBU Pertamina sekarang menjadi sepi dan mereka memilih untuk membeli bahan bakar di tempat yang berkualitas dan pastinya lebih jujur dari Pertamina itu sendiri. Kasus korupsi di Pertamina ini sudah menunjukkan betapa rentannya perusahaan milik negara terhadap penyalahgunaan wewenang. Tanpa pengawasan yang ketat dan sistem yang transparan, korupsi pasti akan terus berulang setiap tahunnya. Sudah saatnya pemerintah dan masyarakat bersatu untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Nah, dari beberapa kasus yang tadi, mungkin masih banyak yang belum terungkap lagi dan masih dalam proses penyelidikan oleh kejaksaan. Coba dikaitkan dengan pengenaan pasal-pasal lainnya. Kami tidak akan ragu-ragu. Jadi, semua kasus korupsi yang sudah terjadi di Indonesia saat ini bisa menjadi cerminan buruk bagi kita semua. Karena itu, kita sebagai masyarakat harus lebih kritis lagi supaya tidak mudah dibodoh-bodohi lagi sama tikus-tikus negara yang kayak gini gitu. Jadi gimana guys? Apakah mental dan budaya korupsi di Indonesia itu bisa dihilangkan atau tidak? Nah, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka dan merasa video ini bermanfaat buat kalian, silahkan klik like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info dan konten-konten menarik lainnya. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.